Bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, Ya, bismillahirrahmanirrahim. tafadhol Teh Leni. Ya, Rabbi Sofri Sadri wa Yasiri Amri. Wahfadatan Bisari Fafoli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di tesis camp ya, karena saya orang baru. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rinita Nurrahmi. Saya sekretaris program studi Magister Ekonomi Syariah yang baru. Saat ini saya masih menjadi mahasiswa S3 di IUM Malaysia, sedang menunggu sidang, dan sebelumnya saya S2 di IUM juga Malaysia, S1-nya di IPB. Saya pernah bekerja di konsultan dan market research dan juga mengajar di sekolah dan kampus. Selamat siang juga untuk Pak Kaprodi, ada Pak Unang, dan rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita akan memulai tesis camp ya. Sebenarnya ini basic ya, dan saya juga akan menjelaskan yang generalnya aja. Jadi mungkin sebagai reminding, kan mungkin pernah ada yang backgroundnya ekonomi atau matematika, tapi setelah bekerja kan ada yang kurang nyambung juga kan dengan latar belakangnya. Jadi sebagai reminding untuk penulisan nanti research paper ataupun tesis gitu ya. Kita mulai dengan slide. Sebenarnya slide saya juga simple sih, nanti kita akan banyak diskusinya aja. Jadi kalau kita bicara tentang, kelihatan slide-nya? Belum ya? Sudah. Udah. Tinggal slideshow aja. Oke. Kadang-kadang sini suka kelihatan. Oke. Nah, metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Nah. Oke. Jadi nanti akan banyak tulisan-tulisannya dari saya. Kalau kita tahu basicnya metode penelitian ya, kan ada yang kuantitatif sama kualitatif ya. Kuantitatif dan kualitatif. Dan ini kan kalau kualitatif itu kan sifatnya seperti in-depth ya, in-depth interview atau face-to-face interview. Kalau kuantitatif pasti kan dengan data ya, baik data sekunder atau data primer ya. Nah, kalau misalnya kita melihat, kalau kualitatif itu kan biasanya dia lebih ke person to person kan. Jadi mungkin ada yang orang melihat, oh ini biasanya susah gitu ya, karena kan harus janjian dengan orang lain, wawancara, dan tidak mudah kan. Kalau kuantitatif, banyak orang lebih memilih ini karena kan dia tidak harus berjanjian atau bikin appointment dengan narasumber. Jadi dia sifatnya tuh mengumpulkan data. Kalau sekunder biasanya kan dia seperti ngambil dari data source ya, misalnya World Bank. Jadi datanya sudah ada tersedia gitu kan. Atau mungkin BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kalau primer kita langsung misalnya data sosial ini. Jadi itu tidak semua tersedia di website ataupun di kantor pemerintah. Biasanya itu kita harus melakukan survei dan menyediakan kuesioner. Nah, di sini mungkin kalau misalnya kita punya grant ya atau research grant, ini mungkin merupakan keuntungan kan, karena kita ada biaya untuk bikin kuesioner ya, apalagi yang kertas kan harus di print. Kalau sekarang kan ada Google Form ya, tapi tidak semua orang ingin mengisi survei Google Form. Nah itu kadang-kadang suka ada insentif dulu kan, misalnya kalau ngisi form ini nanti dapat hadiah uang pulsa gitu, atau mungkin dapat hadiah voucher Gojek. Nah selalu ada insentifnya kan, primer harus pakai biaya lagi kan. Nah, kalau misalnya N-nya 500, berarti kan harus nyediain voucher mungkin setengahnya gitu ya. Itu biayanya lebih besar kan, dan more costly. Walaupun ini sangat diminati banyak orang ya, apalagi kan kalau misalnya publish paper ya, kita sering kan misalnya di paper yang international jurnal, banyak para editor itu lebih suka data primer kan, karena kan dia lebih up to date dan lebih berbeda dengan yang lain ya. Tapi biayanya kan lumayan mahal ya. Kalau ada budget atau mungkin ada research grant, boleh dilakukan. Dan ada idealisme kan. Nah kalau misalnya kita terbatas nih biayanya,
dan kita juga harus lulus cepat nih, mungkin harus 1 tahun selesai kita penelitian atau tulis tesis. Kita bisa pilih data sekunder atau data yang second gitu ya, atau kita ngambil dari punya orang lain. Tersedia di World Bank, BPS, atau biasanya tuh saya pernah lihat di Our World in Data. Ini by Oxford University. Atau banyak juga data dari United Nations. Nanti saya akan coba sharing ya. Banyak sumber dari data mikro dan makro. Nah, sekarang kita fokus ke data sekunder. Nah, data sekunder itu kan ada macam-macam tipe ya. Kalau misalnya tipe data itu kita kalau misalnya pernah ada yang background-nya ekonomi ya, atau pernah belajar basic econometric, ada tipe datanya itu time series, cross section, dan panel data. Nah, panel data itu adalah gabungan dari time series dan cross section. Nah, kalau cross section itu biasanya tuh data survei ya. Ini bisa juga sih dipakai data survei yang sudah diambil orang lain ya. Misalnya seperti data di Indonesian Family Life Survey. Nah, ini bisa data survei dimasukkan ke website, jadilah data sekunder. Kalau time series, biasanya dia bergantung dengan tahun. Misalnya kita ingin ambil GDP atau produk domestik bruto ya, atau gross domestic product gitu ya. Nah, ada periodenya dari 2001 sampai 2020. Nah, ini namanya data time series gitu ya. Karena panel data ada gabungan antara cross section dengan time series. Nah, ini ada plus minusnya dari setiap tipe data ini. Nanti saya coba jumping ya, biar ketahuan gimana jenis-jenis cross section. Oke, ini nanti ya. Nah, ini biar lebih kelihatan ya. Kalau ini adalah tipe data time series ya, di mana kita sangat bergantung dengan waktu. Nih, kalau T ini periode. Jadi kalau misalnya nanti kalian lihat jurnal-jurnal gitu kan, terus udah lihat tahu, oh ini model ekonometriknya. Berarti kan kalau lihat modelnya ada T di sini, berarti datanya time series. Nah, jadi tiap variabel ini memiliki tahun gitu. Jadi kita bergantung dengan tahun. Misalnya karbon dioksida tahunnya 1980 sampai 85 misalnya ya. Terus ada Gini atau yang kesenjangan pendapatan dan GDP. Nah, kalau time series pasti ada T-nya di sini. Ini T. Nah, ini adalah error term. Jadi basicnya sih semoga sih saya bisa ngasih gambaran ya. Kalau misalnya basicnya nggak ada ekonomi, kalau error term itu tuh hal-hal yang error dimasukin ke sini. Oke. Nah, kalau yang cross section, ini biasanya survei ya, data survei. Jadi tahunnya satu, tapi untuk observasinya banyak. Bisa dalam negara ya, saya ini negara, atau mungkin daerah, atau mungkin juga misalnya nama siswa. Nih misalnya kita nih biasanya data survei ya, kita bikin survei terus questionnaire nih, tapi yang sudah diambil kan dari yang misalnya IFLS kan ya, Indonesian Family Life Survey. Nah ini kan udah secondary data. Nah kalau kita misalnya lihat kabupatennya banyak nih, Jawa Barat kan banyak kabupaten. Kita ambil setahun ini. Nah bisa jadikan ini data tipe cross section dan dia ini ada logo di sininya I gitu atau I. Nah, ini pembedanya. Itu dari namanya dependent variables atau variabel terikat ya. Yang ini variabel bebas ya. Nah, kalau yang panel data, dia merupakan kombinasi kan antara cross section dan time series. Kelihatan ya. Jadi kan ini kan di modelnya tuh I dan T ya, kombinasi antara time series dan cross section. Nah, di sini bisanya tuh kalau misalnya kita mempunyai kendala nih datanya terbatas ya. Mungkin data negara terbatas ya seperti ASEAN kan nggak banyak ya. Hanya ada 10 lah. Terus tahunnya juga terbatas. Kita bisa pakai ini gabungan antara time series dan cross section.
Jadi itu tiap negara ini mempunyai jumlah tahun yang sama ya. Misalnya nih Indonesia ada 2 tahun. Contohnya ini ya, Malaysia 2 tahun, 3 tahun. Terus ini ada yang 2 tahun, 2 tahun gitu ya. Nah ini juga. Jadi masing-masing ini mempunyai jumlah tahun yang sama gitu. Supaya dapat data yang terisi ya, bukan data yang kosong. Nah di sini kita melihat kalau N ini adalah jumlah data cross section, yang T ini ada jumlah data time series. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan, kan kalau misalnya dalam ekonometrik kan paling enggak total sampelnya harus 30 ya minimal ya. Tapi kita ada periodenya itu cuma 10. Kemudian negaranya itu ya atau observasinya itu hanya ada 15. Tinggal dikali aja kan. Ini kan berarti kan total sampelnya ya N kali T sama dengan 10 kali 15. Jadi 150. Berarti kan total semua ada 150. Nah, ini lumayan aman kalau kita pakai panel data. Nah, ini kondisinya kalau kita mempunyai keterbatasan data ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke atas. Nah, ini adalah sumber-sumber data makro ya. Kalau ini sih saya masukin ke panel data ya. Kalau misalnya nanti ada session mau belajar tentang panel data lebih dalam, bisa kita bikin session yang lain. Nah, ini adalah sumber-sumbernya. Bisa ambil di World Development Indicator, IMF, kemudian World in the Data. Maksud data makro itu adalah data-data yang sifatnya negara ya, atau agregat, seperti GDP, atau JNI ya, Gross National Income, atau Purchasing Power Parity. Ini biasanya anak-anak ekonomi nih. Ekonomi syariah kan bisa kan ya, dia menggabungkan misalnya kondisi negara di OKI dengan mungkin pendapatannya. Apakah ada perubahan selama COVID, itu bisa jadi menggunakan data makro. Terus bisa juga ambil di UNDP. Ini biasanya tentang data-data sosial seperti pendidikan atau indeks pendidikan. Pokoknya hal-hal tentang pendidikan. Kalau WHO lebih ke kesehatan ya, misalnya seperti jumlah penyakit, misalnya jumlah penyakit kanker atau kasus-kasus penyakit kanker atau penyakit jantung ya, kardiovaskuler atau penyakit pernafasan. Ini bisa cari jumlah kasus-kasus setiap negaranya. Nah, kalau yang data mikro, dia lebih ke hal-hal yang kecil ya, yang individu atau organisasi ya. Jadi kan kalau misalnya kita pernah belajar mikroekonomi, dia pasti kan bercerita tentang individu atau organisasi ya, yang berhubungan dengan ekonomi. Biasanya itu datanya data rumah tangga dan industri. Bisa dilihat di ini Indonesian Family Life Survey. Kebanyakan tuh organisasi itu melakukan survei, kemudian mereka menginput datanya di websitenya. Tapi dari kita kan jadinya data sekunder kan ya, walaupun sifatnya survei gitu ya. Karena bukan kita yang melakukan, tapi mereka yang melakukan. Ada juga ini yang di British Household Panel Survey. Kemudian di Jerman, Kanada, Jepang, Korea, dan household. Kebanyakan sih data rumah tangga ya. Nah, kalau udah ada gambaran nih, kita mau penelitian apa, bisa langsung nih. Nah, karakter untuk data kuantitatif ini, pastikan kalian itu tuh jangan, maaf ya, jadi ngobrol sama teman. Jadi itu maksud itu kalau misalnya punya topik nih, topiknya seperti misalnya BMT ya, kan itu kan pakai data primer kan. Coba cari yang pakai sekunder gitu, seperti apa. Atau mungkin kita biasanya tuh data zakat ya. Cari juga mungkin apakah ada data sekundernya. Pokoknya itu intinya pertama kali yang dilakukan dalam memulai metode penelitian adalah nomor 1, data. Datanya ada nggak gitu. Misalnya kita ingin tahu bagaimana efek misalnya COVID gitu ya terhadap para pembayar zakat. Kira-kira datanya ada nggak data COVID di Indonesia gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak ada, terpaksa harus cari lagi gitu. Jadi jangan ada idealisme, oh harus dipaksain datanya harus ada. Itu malah membuang-buang waktu. Jadi kan kita nggak tahu kapan selesainya. Jadi pastikan datanya dulu, ada nggak gitu. Kemudian kita cari topiknya dulu. Kalau misalnya datanya udah ada, terus topiknya baru mengikuti datanya. Jadi yang pertama adalah datanya dulu. Kemudian 3 topiknya. Kemudian 2 ya. Ketiga,
cari permasalahannya. Nah, ini kan seperti disebutkan tadi ya di seminar ya, ada penguji yang bilang kan permasalahan itu bisa muncul dari data kan. Nah, jadi itu data itu sangat mendukung penelitian kita gitu ya. Kan kalau misalnya datanya itu menunjukkan nih misalnya kasus COVID di Indonesia menurun gitu kan. Kira-kira apa permasalahan di balik itu gitu. Kemudian para pembayar zakat di Indonesia itu nurun juga selama COVID. Kira-kira apa penyebab permasalahannya gitu kan. Baru dihubungkan. Jadi kira-kira kan kita mau cari solusi bagaimana cara meningkatkan mereka untuk membayar zakat selama masa pandemik ini. Itu kan permasalahannya kan ya. Kemudian barulah cari kira-kira teori-teori apa yang sesuai. Dari misalnya previous tadi ya. Jadi misalnya penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu dicari nih. Misalnya topiknya apa nih? Misalnya faktor apa yang mempengaruhi orang untuk membayar zakat saat pandemik. Nah, itu dicari faktornya apa aja. Cari dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Terus dicari kira-kira seperti apa research gap. Research gap itu dikumpulkan gitu kan faktor-faktornya apa aja misalnya ya. Ini topiknya misalnya faktor apa yang mempengaruhi orang untuk membayar zakat. Saat pandemik. Gitu. Nah, kan ini kan sudah ada penelitian sebelumnya misalnya kita bisa menghubungkan misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk membayar zakat. Jadi kita hilangkan dulu pandemiknya ya. Mungkin ada bisa lihat dari jenis kelaminnya, kemudian gajinya, latar belakangnya, kemudian daerahnya. Nah, kira-kira apa yang belum pernah orang bikin? Nah, itu baru namanya research gap. Jadi apa yang belum orang bikin gitu kan. Jadi kita bisa berkontribusi dari penelitian kita gitu. Nah, dari sini kan bisa dilihatkan kalau misalnya oh ternyata tuh faktor-faktor ini tuh belum pernah diteliti untuk daerah Jawa Barat. Kita bisa lakukan. Mungkin datanya tuh ada di data-data sekunder kan. Atau mungkin kita bisa perluas di daerah makro ya, misalnya data ASEAN kan. Mungkin ada tuh penelitian sebelumnya dia lebih efeknya tuh ke negara-negara yang Indonesia saja. Kita ingin bikin negara-negara Islam seperti Indonesia dan Malaysia. Kita ingin membandingkan. Kira-kira faktor apa aja gitu yang mempengaruhi. Kan ada kontribusinya ya. Nah itu. Terus kita bisa cari ini kalau misalnya ada data sekunder ya. Kita bisa cari mungkin dari misalnya jenis kelamin ya, gendernya, atau pendidikannya kan latar belakang juga bisa kan ya. Itu kan dari indeks ya, education index gitu. Kemudian juga mungkin kita ingin cari populasinya gitu kan. Kalau misalnya kan ada data yang dia tidak menyebutkan berapa jumlah muslim ya. Kita bisa bikin dari populasi saja gitu, jumlah penduduknya berapa gitu. Kemudian kita ingin melihat consumer price index-nya kan bisa kan lihat pendapatan dia gitu. Apakah pengaruh gitu kan. Dan juga mungkin kita bisa lihat kan ada lagi topik tentang Islamic Social Finance. Secari hal-hal yang berhubungan dengan sifat yang sosialnya. Gitu. Nah setelah itu kita kan ingin tahu nih, berarti kan faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk membayar zakat saat pandemik. Nah dicari ini untuk apa? Untuk jangka panjang apa jangka pendek misalnya. Jadi kan ada yang short term and long term. Nah, setelah membaca penelitian sebelumnya, kita bisa melihat banyak mereka yang menggunakan misalnya data time series ya. Misalnya ya. Berarti kan mungkin periodenya tuh kita ingin melihat yang monthly atau data bulanan. Misalnya datanya ada ya, datanya ada nih fix. Sudah oke. Terus topik sudah ada, permasalahan sudah dapat tuh. Sekarang metodenya.
Nah, biasanya kita bisa pilih metode yang sesuai ya dari penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih, kira-kira pakai metode apa yang sesuai ya? Gitu. Jadi banyak baca tentang misalnya penelitian yang menggunakan data time series ya. Sering buka-buka di ini aja, Scopus.com. Ini kan banyak penelitian. Atau mungkin di Google Scholar. Tinggal klik aja judulnya. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris juga ada. Gitu. Misalnya tentang faktor mempengaruhi orang untuk membayar zakat. Itu sudah macam-macam. Sudah ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Atau kalau misalnya ini harus yang subscribe ya. Kan kita kan bisa nge-hack ya. Jadi pakai yang Skyhub SC. Ini kalau misalnya udah pada sering nulis tesis atau nulis disertasi, pasti udah tahu triknya kan. Kalau misalnya ada jurnalnya itu terkunci dan harus bayar, coba buka Skyhub, terus di copy paste linknya ke sini. Nanti kita bisa ambil paper dia gitu kan. Mengenai ilegal dan legalnya saya kurang tahu ya, tapi selama saya waktu penulisan, kolega-kolega saya pada seperti ini. Karena kan tidak semua kampus kan berlangganan semua jurnal ya, karena kan lumayan kan biayanya kan terbatas kan, dan juga kan kita sebagai mahasiswa juga ada budget. Nah, mereka banyak yang pakai ini Skyhub. Dan ini juga kan ada juga peneliti yang sengaja mereka upload untuk di-sharing di sini. Jadi membantu para mahasiswa yang sedang menulis. Ada pertanyaan? Membantu mahasiswa yang sedang menulis dan terbatas biayanya. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai dan sifatnya itu free gitu kalau untuk mahasiswa. Jadi jangan sampai terputus dan jangan sampai kita kehilangan kehilangan harapan dan semangat buat nulis gitu. Selalu ada jalan gitu ya. Sering diskusi sama teman. Jadi selalu pakai coba Google Scholar atau pakai Scopus.com. Nah, untuk selanjutnya, kalau time series itu tuh kalau misalnya yang pengalaman ya, kan ada yang jangka pendek ya atau jangka panjang kan ya. Short term, time series. Nah, mungkin kalau misalnya kita ingin lihat impact ya, ada yang mereka pakai OLS ya, atau Ordinary Least Square. Atau kita pakai multi-regression analysis. Kalau OLS kan satu variabel bebas, satu variabel terikat ya. Kalau multi-regression kan kita pakai satu variabel terikat dan banyak variabel bebas ya. Analisis. Jadi misalnya tadi kan faktor apa yang mempengaruhi pembayaran zakat ya, pembayaran zakat. Kita bisa pakai ini sebagai model awal ya. Misalnya jenis kelamin, gaji, atau mungkin populasi, kemudian apa lagi? Mungkin GDP bisa juga ya, atau CPI, atau mungkin banyak hal deh. Pokoknya tergantung ini aja, lihat penelitian sebelumnya. Nah, dari sini kan ini adalah fungsi kita secara umum ya, atau economic function ya. Nah, kalau dibikin econometric berarti kan mudah ya. Nah, lihat dulu nih datanya. Tuh. Apakah datanya besar, apakah kecil, apakah sedang. Nah, biasanya kan kalau kita pakai aja kayak gini ya. Ini untuk yang konstan. Ini adalah koefisiennya ya. Beta 1 terus deka T. Beta 2 ini berarti gaji T, terus beta 3 population, so on, kemudian error factor. Nah, ini adalah patokan kita untuk melakukan penelitian. Nah, kita kan ingin melakukan faktor apa nih yang berhubungan. Nah, setelah itu selalu cari kira-kira nih dari variabel-variabel ini di penelitian sebelumnya. Kira-kira lihat apakah jenis kelamin itu mempengaruhi
seseorang untuk membayar zakat saat pandemik gitu kan. Kalau misalnya nggak pengaruh, berarti cari yang penelitian siapa yang pengaruh gitu ya. Kira-kira kan biasanya mereka tuh cari yang signifikan ya. Jadi biasanya tuh kalau penelitian sebelumnya selalu melihat tuh kalau misalnya yang internasional ya, ada yang misalnya faktornya itu berpengaruh positif ya, pengaruh positif. Berarti kan kalau misalnya nih, tadi kan ininya, misalnya nih pengaruhnya positif ya, jenis kelamin ke pembayaran zakat ya. Positif itu kan berarti kan kalau ini jenis kelaminnya naik, misalnya jumlah misalnya jumlah kita membagi sebagai perempuan dan laki-laki ya, wanita dan pria. Jadi mungkin perempuannya lebih tinggi, maka pembayaran zakatnya juga lebih tinggi. Berarti ada hubungan positif gitu. Ini bisa pakai kalau biasanya itu dummy variable ya, karena ada dua jenis kan, perempuan dan laki-laki. Atau bisa pakai masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kalau positif berarti jumlah laki-lakinya tuh lebih tinggi, berarti pembayaran zakatnya lebih tinggi gitu. Nah, itu bisa jadi ke hubungan yang positif. Nah, bisa juga nih misalnya kalau yang CPI, Consumer Price Index, kalau ada hubungan yang negatif ya, kita bisa melihat dari penelitian sebelumnya, ternyata itu banyak yang bilang ada hubungan negatif. Bagaimana? Jadi kalau misalnya Consumer Price Index-nya naik ya, berarti pembayaran zakatnya turun. Nah, itu hubungan negatif itu hubungan yang terbalik ya. Gitu. Jadi bisa ada pengaruh negatif. Jadi dia hubungannya terbalik ya. Ada yang turun, ada yang naik. Kalau yang positif searah. Naik, sama-sama naik. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sejauh ini oke nggak? Boleh ya? Oke. Kalau misalnya ada komen bisa sanggah saya aja pas tengah-tengah. Nah itu. Iya. Ya pokoknya kalau misalnya Oke. kita udah paham ya basic ini ya. Intinya sih kalau misalnya ada jurnal-jurnal internasional tuh pasti mereka akan melihat bagaimana hubungannya positif atau negatif. Biasanya itu yang dilihat gitu kan. Kalau misalnya kalian udah pusing gitu ya, terlalu banyak kalimat dalam satu jurnal, coba aja baca abstraknya dan conclusion. Langsung ketebak kan, misalnya oh ternyata nih hubungannya searah gitu kan, positif. Jadi sama-sama naik gitu kan pengaruhnya. Nah, abstrak itu sama conclusion udah ketahuan berarti kan. Jadi nggak perlulah baca semuanya kalau misalnya udah pusing ya. Gitu. Kadang-kadang jurnal kan ada yang 30 halaman, ada yang 15 halaman, dan tulisannya kecil-kecil. Akhirnya ya? Ya. Tadi kali ya? Nggak tahu lagi kemana kali. Oke, kan ada yang bertanya. Nah itu kuncinya, biar kita bisa tahu gitu kan, dan banyak baca. Kan mungkin ada yang sudah kelelahan, ada yang bekerja kan ya, dan harus tulis tesis. Coba deh, kita coba ke Google Scholar dulu. Terus kumpulin aja dulu artikel-artikel yang berhubungan dengan topik kita gitu. Misalnya kita kumpulin paling enggak tuh kita lihat ada 10 paper. Ya. Jadi kalau masalah bahasa sih saya kira nggak ada masalah ya. Kan terus kita cari dulu nih 10 paper yang sudah sesuai dengan topik kita. Kemudian lihat aja abstrak dan conclusion-nya biar cepat dulu. Kalau misalnya oh ini sepertinya menarik nih, kita bisa telaah lebih lanjut, terus kita bisa simpen nih di sini. Kita bikin folder sendiri, kira-kira ini adalah faktor yang mempengaruhi orang membayar zakat. Ya. Langsung kita simpen. Jangan lupa dikasih judul ya, dikasih judul di filenya, biar gampang kalau nyari lagi nanti. Nah, pastikan baca dulu abstraknya. Kalau misalnya kurang menarik, berarti cari lagi yang lain. Gitu. Kumpulin paling nggak 10. Nah, dari 10 ini kita bisa tahu research gap-nya biasanya kan. Kalau misalnya belum ketemu dia, tambah lagi 10. Pokoknya sih jangan menyerah ya. Kalau penelitian itu kan kita harus menyukai ya. Jangan sampai kita nggak suka gitu kan. Cari topik yang kita sukai.
mungkin kita bingung gitu, kira-kira topik apa yang kita sukai. Coba kan ada perkuliahan kan, kira-kira subjek mana yang paling kita sukai gitu kan, di antara semua subjek gitu. Dan nilainya bagus. Nah, itu mungkin bisa membantu kita menentukan topik. Misalnya kita sukanya yang tentang usul fik gitu, atau mungkin tentang makroekonomi, atau mungkin tentang pembangunan masyarakat. Coba cari topik yang tentang itu kan. Bisa langsung aja ke Google Scholar. Mungkin kita ketik pembangunan ekonomi. Terus nanti kan muncul banyak macamnya. Kita tinggal baca-baca aja. Tinggal lihat abstraknya, kira-kira mana yang menarik, conclusion-nya, kira-kira mana yang sesuai dengan minat kita. Nah, kalau kita menyukai, pastinya kan kita akan semangat terus nulisnya gitu kan. Walaupun mungkin badan kita kan lelah atau mungkin kita capek dengan kondisi kerjaan, tapi pasti kalau kita suka tuh selalu ada motivasi untuk terus menulis gitu ya. Dan selalu diskusi. Nah, intinya diskusi. Kalau ada ide, diskusi. Mungkin kalau belum dapat pembimbing dengan teman ya. Atau mungkin kolega atau senior. Nah, kalau belum dapat pembimbing ya, atau bikin grup. Nah, ada grup research kan. Nah, kalau misalnya kalian rajin ada Instagram atau mungkin ada Facebook ya. Facebook kan banyak tuh kumpulan FB group ya. Itu kan banyak tentang para peneliti-peneliti. Kadang-kadang mereka curhat kira-kira penelitian apa yang lagi happening sekarang. Terus kira-kira conference apa yang gratis sekarang. Nah, itu banyak. Kita ikut FB group. Gitu. Jadi jangan dipikirin sendiri. Gitu. Selalu diskusi dengan orang lain. Karena kalau sendirian pasti nanti akan lama prosesnya. Kan kalau misalnya kita diskusi kan pasti ada dapat ide yang lain. Dan mungkin teman kita juga sama topiknya dengan kita. Jadi kan bisa saling membantu kan. Dengan cara itu kan pastinya insya Allah bisa selesai 1 semester apa atau 2 semester. Nah, gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita langsung tadi nih udah tahu nih modelnya nih ya. Ini kan pakai time series jadinya ya ditanya. Udah dapat datanya, udah dapat modelnya, terus dapat permasalahannya. Kita ingin tahu faktor apa yang mempengaruhi orang untuk membayar zakat saat pandemik ya. Terus udah dapat penelitiannya yang sebelumnya, udah dapat research gap-nya. Ternyata belum pernah dilakukan di daerah ASEAN. Kita cobalah ASEAN misalnya. Terus kita coba sekarang metodenya. Kalau time series itu banyak hal ya. Misalnya kalau determinasi itu, tadi kan ada OLS ya. Ordinary least square, multi-regression analysis. Ini yang paling simple dan paling umum gitu ya. Tapi ini sifatnya dia satu periode gitu. Jadi kalau misalnya ingin lihat satu periode ya, misalnya dalam periode 2020 sampai 2022 ya, kita bisa lihat nih menggunakan ini. Jadi kira-kira faktor apa yang mempengaruhinya. Tapi dalam rentang ini saja gitu ya. Ini namanya within the period atau dalam periode ini kan. Tapi kalau ingin lihat yang short term atau long term, kalau short term itu kan sifatnya kan 1 tahun ya. Kalau long term itu kan bisa yang lebih dari 2 tahun, 10 tahun ya. Nah, itu bisa pakai sifatnya yang analisis lain gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu yang ARDL ya, Auto Regressive Dynamic Lag. Nah, ini bisa prediksi untuk yang short term dan long term. Jadi kira-kira faktor apa yang mempengaruhi pada saat jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini juga oke. Tapi tergantung minat ya. Kalau misalnya suka dan kalian paham ya ini boleh. Dan pastikan sampel size-nya itu paling enggak 30. Nah, gitu. Kalau misalnya nggak dapat, berarti harus ganti data lain gitu. Sesuaikan ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat data tentang ini nih, CPI gitu ya, Consumer Price Index, pakailah indeks yang lain gitu. Tinggal cari aja di penelitian sebelumnya, kira-kira tuh mereka pengganti ini apa gitu ya, yang bisa didapat di World Bank atau data-data yang lain yang sifatnya sekunder. Jadi selalu merujuk ke penelitian sebelumnya. Gitu.
Karena kan pasti kan nanti penguji atau mungkin pembimbing akan tanya, ini rujukannya kemana gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung cetuskan, oh saya pengen ini, tapi rujukannya kemana gitu. Selalu ada rujukan gitu ya. Jangan kita memunculkan ide sendiri. Karena kan kita peneliti ya, kita kan mereview penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan ide apa yang akan kita tulis. Itu. Jadi selalu merujuk ke penelitian-penelitian sebelumnya. Terus kenapa pilih ini? Pasti kan ada alasannya. Kenapa pilih ARDL? Karena mungkin saya ingin melihat bagaimana efek jangka pendek dan jangka panjangnya gitu ya. Ada juga kan kadang-kadang orang kenapa pilih time series gitu ya. Karena ini data yang tersedia dan karena ini data yang sesuai gitu. Karena saya ingin melihat rentang waktunya kondisi seperti itu. Nah, pasti banyak hal yang ingin kita tahu kan. Dan juga mungkin karena sebelum-sebelumnya itu kebanyakan pakai yang data panel gitu ya. Ternyata setelah saya temukan ada data time series-nya dan sesuai gitu ya. Nah, kalau ini patokan minimal N30. Tapi kalau misalnya lebih baik gitu ya. Pastikan juga bisa N100. Pokoknya lebih banyak data, lebih baik gitu. Karena kan lebih representatif kan ya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat lebih banyak lagi dan lebih baik. Dan pastikan datanya itu nggak ada yang bolong-bolong gitu. Nah, kita kan sebagai peneliti kan kadang kan kalau ingin data yang sekunder ya selalu aja data ada yang bolong-bolong ya. Jangan sampai dibikin apa ya, manipulasi data ya, karena kan kalau bilangnya tuh pakai apa diisi-isi gitu ya, ada perhitungannya kan ada rumusnya ya. Nah, kalau misalnya mungkin kalau kita berani bertanggung jawab ya dan dapat izin dari pembimbing, itu bolehlah mungkin ya ada izinnya kan. Tapi kalau udah yang sifatnya kita harus kirim ke jurnal dan datanya tuh ada yang kita isi sendiri ya sesuai perhitungan, jangan karena kan kurang kredibel ya. Lebih baik kita mengganti datanya yang lain yang sudah lengkap gitu. Nah, kan saya pernah katakan sebelumnya nih, pokoknya pastikan datanya itu ada gitu ya. Jadi datanya penuh juga. Datanya lengkap. Nah, itu kalau data sekunder. Gitu. Jadi jangan langsung tentukan topik tapi datanya nggak ada, malah bikin pusing sendiri. Jadi pastikan cari dulu data-datanya, kalau datanya ada, tentukan topik, baru tentukan permasalahan. Nah, itu yang paling penting kalau data sekunder. Gitu. Berbeda dengan data primer. Primer juga sih lumayan memakan banyak waktu ya. Kadang-kadang kan kita misalnya pakai kuesioner ya, kan harus pilot dulu kan persiapan. Misalnya kita ingin yang N-nya itu 500 kan. Kita kan nggak bisa langsung turun dan bagikan kuesioner 500. Kadang-kadang kita pakai dulu misalnya N-nya 10. Kira-kira hasilnya gimana? Apakah sesuai dengan penelitian sebelumnya? Apakah ada signifikansi? Nah, itu kan kita kan juga harus melakukan persiapan dulu kan ya. Nah, itu. Jadi kalau data sekunder kan dia lebih kita mencari sumber-sumber lain gitu. Jadi kita lebih sering browsing di internet. Kalau misalnya kalian berada di tempat yang nggak boleh kemana-mana misalnya kan ya, atau mungkin di perpustakaan gitu. Sudah banyak sih aksesnya. Asalkan depan laptop, kalian sering browsing dan sering chatting tentang sumber-sumber data, pasti akan dapat kemudahan untuk dapat akses data. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Tadi kan ini kita bisa pakai RDL untuk yang ingin mengetahui misalnya hubungan jangka pendek atau jangka panjang. Terus atau time series biasanya tuh mahasiswa tadi kan ada yang pakai VAR ya atau VECM. Atau biasanya yang co-integration ya. Mencari hubungan kelengkapan apakah mereka saling melengkapi. Biasanya pakai Johansson. Ada juga sih mereka kalau misalnya ingin lebih mantap. Kebanyakan sih kalau yang udah dynamic ya, ingin jangka panjang, jangka pendek, dia pakai ARDL. ARDL time series ya. Ini bisa lihat di referensi pesaran. Kalau misalnya kalian minat ya, pesaran. Cari aja di Google Scholar, ARDL tuh banyak banget. Kalau misalnya, intinya sih cari riset gap ya, kontribusinya apa gitu. Jadi apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Oke, jadi setelah itu
Kalau misalnya pakai data sekunder, sudah dapat nih ya, tadi kan. Nah, ini kan udah dapat data, topik, permasalahan, teori-teori atau previous tadi dari penelitian sebelumnya, kemudian riset gap-nya ya, kontribusinya. Kemudian kita bisa bikin hipotesisnya. Jangan lupa hipotesis. Nah, bagi yang masih bingung, hipotesis itu seperti apa bikinnya, kan ada yang H0 ya, sama HA kan. Nih, econometric. Kalau HA itu yang null hypothesis ya. Berarti yang ini yang tidak signifikan. Tidak signifikan. Misalnya kita melihat bahwa faktor-faktor ini tidak signifikan terhadap orang yang membayar zakat saat pandemik. Nah, kita taruh di H0. Kalau yang HA adalah dia alternatif, dia yang signifikan. Jadi ditulis misalnya faktor-faktor ini secara signifikan mempengaruhi pembayaran zakat saat pandemik. Nah itu biar nggak bingung kan. Nah kalau misalnya sesuai dengan teori-teori sebelumnya ya, ternyata kebanyakan signifikan, kita bisa tolak H0 gitu. Jadi ada teori-teorinya. Nah setelah itu regresi. Nah time series biasanya data sekunder itu ya umumnya sih ya pakai tools-nya banyak. Sebentar ya. Tambah lagi yang kosong. Hilang jadinya. Nah, kelihatan ya. Mana tulisannya? Nah, sekarang untuk softwarenya. Banyak jenis ya sekarang software ya untuk regresi ya. Ada eFuse, ada Stata, ada R, ada juga yang pakai Microsoft Excel ya. Yang cara simple, Microsoft Excel. Ada juga yang pakai SPSS juga bisa buat pakai data sekunder. Banyak, jadi mana aja yang bisa kalian kuasai gitu ya. Kalau time series sih umumnya eView, tapi eView katanya sudah lumayan jadul ya, ada yang lebih update lagi kan ya. Ada juga sih sekarang pakai PLS juga bisa ya. Kalau PLS kan data sekunder juga bisa, tapi mereka kebanyakan pakai untuk data survei ya, data primer jadinya. Dia biasanya juga pakai yang ANP ya. Ini Pak Askarya nih jago kayak ini ANP. Lebih ke structure manajemen atau struktur dari organisasi. Nah, dia pakai biasanya kalau PLS nih ya, Smart PLS. Tapi kalau umum sih kebanyakan pakai Stata, pakai Excel, SPSS, dan eView. Ini bisa nggak tahu sih Taskia apakah menyediakan software ini ya, saya kurang tahu juga. Kalian bisa ikut grup, bisa kalau grup-grup yang grup research ya, mereka suka ada ini, menyediakan software secara gratis ya, suka ada crack-nya ya. Atau mungkin cari di YouTube atau di kolega-kolega tuh bisa suka ada. Ada juga mereka yang menyediakan yang asli kan atau yang sharing account ya. Nah, ini bisa dicari gitu. Nah, namanya peneliti kan pasti kan selalu mencari kan. Kita kan meneliti, menelaah gitu. Jadi sering-sering berkolaborasi, sharing-sharing dan cari info. Nah, itu. Nah, ini eView, Stata, R, Excel. Kalau Excel kan pasti ada ya di MS Office. SPSS kebanyakan juga mereka yang menggunakan data primer, tapi data sekunder juga bisa ya. Kalau ingin mencari tentang hubungan ya, apakah hubungannya positif, apakah signifikan, apakah negatif. Nah gitu. Ini udah ya, oke.
Nah, ini kan perbedaannya ya. Kalau misalnya secara model kan kelihatan jelas ya. Kalau time series seperti ini. Ini ada T-nya. Kalau cross section, kalau panel data berarti dia kombinasi ya antara cross section dan panel data. Nah, ini tadi saya review balik. Ini berarti ini adalah kondisi data untuk time series bergantung dengan periode, bisa tahun, bisa bulan, bisa week. Nah, mungkin nanti kalian ada yang minat ini tulis tentang Islamic Capital Market ya, ICM, atau tentang saham. Nah, saham pasti kan pakai data time series kan ya, karena kan waktu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian bisa akses, biasanya itu, oh ini, di Yahoo Finance. Nah, coba lihat Yahoo Finance. Nah, ini kalau suka yang Islamic Capital Market, mereka ada nih Yahoo Finance, datanya suka ada yang dibuka gitu tentang data-data saham. Nah, bisa cari gitu ya. Misalnya tentang hubungan antara saham A dengan saham B gitu kan. Atau ingin lihat pergerakan ya. Biasanya tuh kalau saham tuh volatility ya. Nah, pergerakannya apakah sahamnya itu bergerak sangat tajam saat pandemik apa tidak gitu. Biasanya saham seperti itu. Atau mungkin apakah ada pengaruh asymmetric information pada saat pandemik, banyak macam deh pokoknya kalau yang tentang saham. Nah, biasanya saham itu pakai yang data time series. Nah, kalau volatility biasanya itu dia tentang ini ya, pergerakan ya. Pakai eView bisa sih umumnya sih. Nanti kalau misalnya ada kelas yang ingin minat belajar tentang eView, bisa di setting aja kira-kira kapan gitu bisa dibikin. Sesuai kebutuhan lah pokoknya, nanti saya bisa sharing-sharing lagi ilmunya. Nah, kalau cross section ini survei. Kalau panel data, ini bisa pakai software eView atau Stata ya. Kebanyakan sih sekarang pada pakai Stata ya, tapi kita harus hafal kode-kodenya sih. Kalau eView kan kita hanya tinggal klik-klik aja gitu ya. Jadi nggak terlalu dihafalkan. Kalau Stata kan ada kode-kodenya, jadi harus hafal gitu kan. Nah, ini kondisi. Kalau misalnya kalian pakai panel data ya. Nah, ini kan namanya balance panel data ya. Data panel yang lengkap nih. Data panel lengkap. Nah, ini lebih jelasnya enak ya. Jadi kan tiap negara itu kan ada 3 tahun kan. Nah, ini namanya panel data yang seimbang gitu. Jadi seimbang masing-masing 3. Nah, kita bisa pakai metode yang sesuai dengan panel data. Biasanya itu panel data itu pakai full OLS ya. Ya, sama seperti multi regression juga, tapi dia sifatnya tuh buat panel data. Gitu. Biasanya umumnya ini kan ya. Nah, kalau misalnya yang unbalanced nih, yang tidak seimbang, ini ada perlakuan khusus. Karena kan dia kan berarti kan ini tidak seimbang ya. Misalnya Indonesia cuma 2 tahun, Malaysia 3 tahun, Filipina 2 tahun, Singapura 3 tahun. Nah, ini kalau kalian pakai Stata ya, yang ini nih pasti dipotong sama dia. Nah, dianggapnya tuh semua harus seimbang gitu. Jadi nanti kan data kalian tuh akan berkurang. Jadi amannya lebih baik selalu menggunakan panel data yang seimbang. Jadi keisi semua gitu. Jadi nggak ada yang kebuang. Karena kan biasanya software itu kan dia tuh melihat ada data ya. Jadi kalau misalnya ini ada yang tidak seimbang, pasti data ini akan dibuang. Jadi kan berkurang ya. Kan kalau data kita udah berkurang, takutnya analisisnya juga jadi lain hasilnya kan. Nah, itu kita juga harus lihat dulu gitu. Nah, ini oke, ini saya lebih ke panel data fokusnya ya. Mungkin ada yang pakai panel. Panel sih lebih sophisticated ya, maksudnya lebih rumit, tapi ya lebih enak lah kalau misalnya datanya terbatas kan ya. Kita ada yang model statik ya, data statis dan dynamic. Nah, kalau statis itu biasanya satu periode. Misalnya kita ingin teliti tahun 1990 sampai 2020. Jadi kalau statik itu hanya di bagian sini saja gitu ya, dalam periode ini. Kalau kita datanya dynamic, kalau kita punya data 1990 sampai 2020,
kita bisa melihat kondisi dalam periode ini dan juga kondisi dalam long run-nya. Gitu. Jadi kita bisa melihat atau prediksi kondisi di jangka panjang gitu ya. Tapi kan namanya prediksi ya, kita hanya bisa prediksi saja kan. Kalau mengenai pastinya kan kita nggak tahu. Kita bisa pakai yang GMM, General Method of Measurement, Panel ARDL, sama ini, Bayes LS divisi. Nah ini selalu pastikan namanya panel data itu kan harus banyak ya. Paling nggak nih minimal nih totalnya harus 100 lah gitu kan. Ini sampelnya. Kalau ini sih bisa pendek. Tapi lihat dulu kondisi datanya. Ini lebih detailnya nanti kita bisa ada session lagi yang lain. Nah, ini kriteria datanya nih. Kalau panel data ya. Nah, di sini kan kalau panel data kan hubungan ya. Panel data kan hubungan antara time series, T itu yang time series, yang N itu yang observasi cross section ya. Jadi kalau misalnya observasinya lebih besar dibandingkan yang T, misalnya N-nya 30 ya, 30 negara. Waktunya hanya 5 tahun. Misalnya data tentang yang rumah tangga. Ini bisa kita pakai panel data nih, aman gitu ya. Ini kan dapat 150 ya, 30 kali 5 kan. Ini masih aman nih, jadi nggak ada bias ya. Jadi diharapkan sesuai penelitian sebelumnya bisa signifikan gitu ya. Tergantung kita teliti tentang apa. Terus kalau ini misalnya tahunnya 30, negaranya cuman 5 misalnya. Ini kan misalnya tahunnya 30 dapat ya, negaranya 5, misalnya ASEAN ini ya. Atau negara-negara Eropa, ini juga aman 150. Ini bisa dipakai buat panel. Itu data makro ya, atau data negara-negara berkembang. Nah, kalau yang N-nya besar, T-nya besar itu lebih oke juga. Misalnya N-nya negaranya kita pakai OKI. OKI kita bisa ambil 50 tahunnya. Ini misalnya ya, tahunnya bisa kita dapat 30 tahun. Itu aman juga. Dapatlah 1.500 ya. Nah, ini oke banget. Ini kan semakin banyak data, semakin semakin kredibel lah penelitian kita gitu kan. Nah, datanya biasanya nih dalam produksi, ekspor import. Nah, ini bisa datanya data-data mikro ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya udah dapat yang datanya N-nya kecil, T-nya kecil nih ya, harus hati-hati juga nih. Kalian harus tahu metode apa yang sesuai. Jadi misalnya kita pernah dapat nih negaranya ASEAN 5 ya. Tahunnya hanya 15 tahun ya. Jadi kan totalnya itu kan 50, 75 kan. Ini kan di bawah 100 ya. Nah, lihat-lihat dulu nih ke misalnya seperti ini. Coba kalian regresi sendiri gitu kan. Sebelum memulai analisis apakah signifikan gitu ya. Kalau misalnya nggak signifikan, terpaksa tambah data lagi supaya banyak gitu kan. Kadang-kadang kalau data kecil ini suka nggak signifikan. Jadi kita takutnya buang-buang waktu ya dan memaksakan gitu kan model kita. Lebih baik cari data lain gitu, dan tambah lagi data yang lain. Misalnya ini data-data yang makro nih. Karena kan makro itu kan bisa data-data tahunan ya. Tahunan ini kan biasanya dia tidak menyediakan yang bulanan dan juga yang mingguan. Jadi itu sangat terbatas ya. Biasanya kan hanya 15 tahun. Maaf ya. Nah, jadinya nih kalian harus cari-cari negara mana nih yang sesuai. Kalau misalnya ASEAN, ini ASEAN kan cuma 5 ya. Terus mungkin datanya banyak yang bolong-bolong. Coba tambah lagi, jadi seperti negara misalnya dunia nih. Ini kan lebih kredibel nih. Tambah negaranya, walaupun mungkin T-nya cuma sedikit gitu. Jadi kalian bisa pakai data makro. Ini kan bisa, misalnya dunia itu kan 100 negara. Ini bisa aman nih 1.500 gitu. Jadi coba cari datanya, terus ganti topiknya. Itu lebih oke gitu. Jadi selalu kita browsing data gitu ya. Kalau misalnya dapat data yang kecil dan kita ingin melakukan tentang ASEAN, coba bisa menerima perubahan gitu ya. Kadang-kadang suka ada idealisme, kita ingin melakukan ASEAN aja gitu. Pokoknya nggak mau yang lain gitu kan. Walaupun datanya terbatas, tapi
coba kita berusaha untuk melakukan perubahan gitu kan. Karena kalau misalnya kita memaksakan datanya kecil dan kita ingin melakukan ASEAN, takutnya hasilnya bias dan kita takutnya buang-buang waktu kan. Sudah tulis perumusan masalah, kemudian nulis teori, kemudian diskusi tidak signifikan. Terpaksa nanti kalau misalnya kita nanti ujian ya, takutnya dibantai dan suruh ganti topik. Nah, itu kan sudah kita buang-buang waktu dan buang-buang energi. Kita harus mengulang kembali. Lebih baik selalu cari data yang banyak gitu ya. Nah, ini juga. Dan periode itu bisa yang tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Bisa harian ini adalah data saham ya. Gitu. Dan kalau cross section itu bisa dalam negara, ini misalnya data makro ya. Perusahaan nih, saya kalau misalnya perusahaannya Islamic Finance bisa macam-macam perusahaannya. Kalau misalnya perusahaan di Malaysia mereka ada kan, terus institusi, misalnya seperti tentang asuransi atau mungkin tentang Islamic Finance bisa juga pakai institusi. Atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan sukuk bisa juga kan pakai itu. Nah ini kalau misalnya kita udah pakai time series, kita nggak bisa langsung regresi signifikannya. Selalu cek dulu deskripsi statistiknya. Gitu. Ini adalah bagaimana kondisi datanya. Maaf ya, saya nggak bisa tampilin regresinya di sini. Mungkin nanti kalau ada waktu untuk kita belajar tentang time series atau panel data, saya coba tampilin bagaimana penampilan dari deskripsi statistik. Biasanya itu kita pakai data asli ya, data asli. Nanti dia akan menampilkan data yang paling minimum, data apa, yang maksimum data apa gitu. Kemudian standar normal deviation-nya, standar deviation-nya berapa. Kemudian itu biasanya sih kalau misalnya dicari seperti ini. Jadi itu kira-kira rentangnya paling tinggi yang mana, paling rendah yang mana gitu ya. Ini namanya deskripsi statistik. Jadi kita tahu bagaimana kondisi data kita. Terus kalau coefficient correlation, ini ingin tahu ya, apakah ada hubungan yang kuat antara variabel bebas dengan variabel yang terikat gitu kan. Kadang-kadang kan kita kan ingin tahu hubungannya biasa kan. Kadang-kadang kan kita suka belajar tentang ini ya. Kayak seperti yang general check up gitu kan. Apakah datanya ada multi-collinearity? Nah, kalau misalnya belajar statistik ya. Nah, ini kan kalau misalnya variabel terikat dengan variabel bebas itu sangat kuat hubungannya. Terkadang kalau kita regresi itu, nanti dia malah nggak menghasilkan koefisien, jadi itu malah bias ya. Nah, kita bisa coba dengan coefficient correlation. Jadi kalau dia nggak signifikan, biasanya itu aman ya. Berarti kita bisa lanjut menggunakan data tersebut. Gitu. Kalau misalnya hubungannya ada multi-collinearity, berarti dia ada hubungan yang kuat. Jadi bisa menyebabkan nggak ada hasil signifikan antara kedua variabel tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau unit root, kita ingin melihat keseimbangan atau kestabilan data. Stabilan data. Nah, biasanya kalau stabil itu dia linear seperti ini ya. Lurus gitu kan. Nah, ini berarti oke, ini aman. Tapi kalau dia nggak stabil, dia berarti datanya tidak stationer. Nah, berarti kan nggak stationer kan dia seperti ini. Berarti kan takutnya bias ya, atau misalnya hasilnya itu nggak kredibel. Kita harus cari ganti data yang lain supaya hasilnya itu bisa stabil datanya. Terus mungkin ada yang menanyakan kenapa harus pakai ini ya? Ini untuk melihat kondisi data kita. Memang sih kalau Schooner itu lebih panjang prosesnya, tapi kan untuk keamanan kita ya. Kalau misalnya kalian lihat paper-paper di jurnal internasional, mereka kan pasti kan nggak langsung nunjukin hasil regresinya kan. Pasti kan lihat dulu kondisi datanya seperti apa. Itu deskripsi statistik kan. Kemudian coefficient correlation-nya seperti apa gitu. Terus bagaimana unit root-nya, stationary test-nya gitu kan. Biasanya mereka akan pakai Philips-Veron atau ADF, ini yang umum ya. Nah gitu, biasanya kalau ada unit root atau tidak stabil,
akan dicek di level, kemudian kalau misalnya first differences-nya itu sudah stabil, berarti mereka bisa pakai data yang tersebut. Nah, kalau untuk panel data sama juga ya, karena kan dia mengandung data time series kan. Mengandung time series ya. Tipe time series itu kan dia saling berhubungan ya, antara 1 tahun dengan tahun sebelumnya kan. Makanya bisa menyebabkan datanya nggak stabil gitu kan. Jadi kita harus cek dulu di stationary test-nya. Gitu. Karena panel data dia mengandung time series, kita harus cek juga nih. Urutannya hampir sama ya. Jadi ada kondisi datanya, kemudian coefficient correlation, kemudian stationary test ya, atau kestabilan. Nah, biasanya mereka akan pakai ini nih, tipe-tipenya. Ini sih nggak perlu dihafalin, nanti di software pasti ada. Kalau pakai eView ya. Kalau pakai Stata, bisa dirumuskan juga ada. Nah, ada pilihan-pilihannya nih, kita mau pakai apa kalau panel. Biasanya ini yang statik ya. Tadi kan disebutkan statik. Ada pool LS, ada fixed effect, dan random effect. Biasanya yang umum ini pakai fixed effect. Oke. Nah, ini adalah untuk ngetes. F-test ini untuk specification model. Nah, kalau pool LS ini kan lumayan panjang prosesnya ya. Jadi kan kalau misalnya dalam jurnal mereka akan memberikan hasil regresi untuk pool LS dan fixed effect. Nah, ini yang kedua ini, kemudian cari mana hasil yang terbaik dengan menggunakan F-test. Atau mungkin kalian ingin pakai yang fixed effect dan random effect, kalian bisa pakai ini, tapi cari mana model yang terbaik gitu. Kita pakai Hausman test untuk pilih mana yang fixed effect atau random effect. Tapi biasanya sih yang menang soalnya fixed effect. Kenapa fixed effect? Karena dia yang umum digunakan dan dia lebih stabil gitu modelnya dibandingkan yang pool LS dan random effect. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Atau mungkin udah dapat topik tapi masih bingung harus pakai metode apa? Bisa sharing-sharing? Gimana? Suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Saya Ya. boleh bertanya? Boleh, silakan Pak Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah punya topik sebenarnya. Itu intinya adalah analisis kinerja, basisnya adalah efisiensi dengan metode DEA gitu ya. DEA, envelope ya? Ya, data development analysis. Tetapi saya mau melanjutkan itu dengan predictive analysis berbasis machine learning. Ini pakai data sekunder, Pak? Pakai data sekunder. Pakai data sekunder intinya data yang saya mau analisis adalah data laporan keuangan yang terpublikasi untuk perbankan syariah. Nah, tapi saya melihat, saya sebenarnya mau membandingkan antara bank umum syariah, kemudian yang unit usaha syariah, sama yang BPRS. Tetapi setelah saya lihat, itu periode laporannya beda yang terpublikasi. Kalau yang BUS itu ada laporan bulanan, ada triwulan. Tapi kalau yang UUS itu hanya triwulan. Bulanannya nggak ada. Nah, kira-kira gimana ya? Apakah ya pakai triwulanan aja gitu? Sementara kalau misalnya gimana Pak? Mau diterusin lagi nggak Pak? Ya, sementara untuk bisa menghasilkan nanti model machine learning yang lebih bagus, yang ini ya, yang prediksinya akan bisa lebih akurat, kita perlu lebih banyak data gitu. Ininya adalah output dari analisis DEA ini akan menjadi dataset untuk training dan testing di machine learning-nya. Nah, itu
Kira-kira gimana ya? Modelnya Jadi nih kan kalau berarti panel data. Panel data panel data. gabungan waktu dan jumlah ini. Oke. Jadi kalau bisa saya tangkap tadi kan perumusan masalah yang pertama sudah oke ya Pak. Kemudian ada perumusan masalah yang kedua kan. Tapi datanya nggak lengkap gitu kan. Gitu nggak? Ya, begitu kira-kira. Nah, Kalau dengan DEA-nya saya lihat pakai data yang itu cukup gitu. Tapi ketika mau di ini ke machine learning, sepertinya perlu data yang lebih banyak. Gitu. Oh, gini aja penyesuaian Pak. Kan Bapak kan bisa perumusan masalah kan udah disebutkan ya. 1 dan 2 gitu kan. Nah, ini kan pakai data yang pertama ya. Nah, untuk perumusan masalah yang kedua kan kita pakai data yang kedua gitu, yang lebih banyak. Jadi ada penyesuaian gitu, Pak. Jadi Bapak nanti pas di hasil dan pembahasan ada 2 regresi jadinya, Pak. Jadi kalau yang perumusan masalah yang pertama kan datanya 1 kan, Pak. Ini berarti hasilnya seperti ini. Terus pas perumusan masalah yang kedua kan datanya kan yang berbeda kan. Berarti hasilnya seperti ini gitu. Jadi ada pembedanya gitu. Karena kan ingin melihat lebih luas lagi kan, lebih luas lagi gitu kan. Jadi skopnya itu dibedakan. Masalahnya adalah dengan data envelopment analysis ini kan akan keluar DMU mana yang efisien, mana yang tidak gitu ya. Nah, output itu termasuk ininya akan dipakai menjadi data training dan data testing di algoritma machine learning di yang kedua. Jadi ini harus karena supaya algoritma machine learning bisa berjalan harus ada ininya. Harus ada istilahnya data labelnya. Oh, yang ini efisien, yang ini enggak. Berarti datanya harus fix gitu ya, sama ya? Ya, harus. Ya, berarti ya kalau Bapak redo ya Pak, biasanya kan agak susah nih kalau menerima perubahan nih Pak. Karena kan harus memulai lagi. Nah, ya paling nggak ya itu lagi disesuaikan lagi datanya gitu. Mana yang lengkap gitu, Pak. Gitu. Atau mungkin ada penyesuaian di perumusan masalahnya gitu supaya sesuai dengan data Bapak gitu. Kalau mau. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ya kan tadi kan Bapak bilang kan ada yang nggak lengkap ya, berarti kan harus disesuaikan lagi cari data yang mana yang lengkap. Itu kan berarti kan ada penyesuaian lagi di perumusan masalah. Mungkin keseluruhan bisa lengkap, tetapi periodenya jadi lebih sedikit. Itu kalau pakai yang triwulan, kalau yang triwulan semua gitu bisa lengkap. Tetapi kalau ada yang triwulan, ada yang bulanan kayak gitu bisa nggak? Kadang-kadang kan ada nih ya, ada software yang bisa. Bapak kan maunya pakai triwulan apa pakai yang bulanan? Sebenarnya untuk bisa mendapatkan model yang lebih bagus itu pakai bulanan, tetapi itu tadi. Tapi datanya adanya triwulan. Ada yang bulanan, tetapi untuk kelompok tertentu hanya triwulan gitu. Oke, karena kan ada software. Kalau dapat izin ya Pak ya, dapat izin dari pembimbing, ada software yang bisa merubah dari triwulan itu ke data bulanan gitu. Pakai Stata. Nah, itu kalau dapat izin ya Pak ya. Tapi kan biasanya kan kalau data triwulan ini dirubah jadi data bulanan itu biasanya dia langsung membagi. Kan triwulan kan berarti 3 bulan ya. Misalnya datanya 1.500. Di average data gitu ya. Jadi dia ada mesinnya. Jadi kita nggak ngitung sendiri gitu. Stata jadinya. Nah, itu kalau dapat izin dari pembimbing ya Pak ya. Kalau misalnya nggak dapat ya pilihannya ganti data. Ya. Baik, nanti dicoba konsultasi. Ya, coba diskusikan lagi aja. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi mungkin yang bisa sharing pengalaman? Kebanyakan lebih sukanya data sekunder apa data primer? Mungkin kalau ada riset grant ya atau bantuan penelitian sih lebih enak pakai primer ya. Tapi kan kalau misalnya dana penelitian kita terbatas ya data sekunder kan. Tapi mungkin
perjuangannya lebih berat ya, karena kan harus cari-cari dulu. Mungkin kalau misalnya laporan keuangan kan kebanyakan mungkin mereka menyediakan dalam bentuk yang hard copy ya. Jadi kita harus Betul. pindahin dulu ke soft copy. Ya, silakan. Harus data entry dulu banyak. Betul. Nah itu perjuangannya. Kalau misalnya laporan keuangan itu kan yang sifatnya kan mikro ya. Kalau mungkin yang sifatnya makro atau agregat ya bisa langsung cari di website. Kalau saya lihat ya di laporan keuangan seperti BI ya, kalau kita kebanyakan datanya bolong-bolong ya. Jadi ya alternatifnya coba cari data yang lengkap dan sesuaikan dengan topiknya, itu sih yang aman. Jadi kalau bisa sih jangan fokus, mungkin jangan ke Indonesia saja. Mungkin kita bisa meluaskan lebih ke negara Islam atau mungkin negara berkembang atau negara Asia Tenggara atau ASEAN, itu bisa dapat data lebih banyak lagi. Jadi lebih diperluas lagi minatnya. Ada pertanyaan? Atau sharing-sharing pengalaman? Oke, mungkin saya bisa sharing ini kali ya, yang data primer lah sedikit-sedikit. Kan mungkin ada yang ingin berencana pakai data primer. Kalau sekarang kan lagi pandemik ya, jadi kita sering lihat broadcast yang pakai Google Form ya, untuk yang online questionnaire. Tapi apakah semua orang ingin isi gitu kan? Kadang kan suka ada insentifnya gitu kan. Misalnya dapat voucher ShopeePay atau dapat voucher Gojek gitu. Nah, coba ini aja kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak keterbatasan dana penelitian, tadi sponsor mungkin ada iklan atau mungkin ada donatur atau mungkin juga dari perusahaan mana yang ingin menyediakan gift gitu ya, bisa dicari. Jadi kita juga berhubungan penelitiannya dengan perusahaan dia. Jadi kan ada bantuan gitu kan, bantuan dalam hal insentif tapi mungkin bukan berupa uang, tapi berupa hadiah untuk para responden. Jadi mungkin respondennya itu berminat untuk mengisi kuesionernya. Ya, karena kan namanya kuesioner ya, kadang-kadang kan perlu waktu kan untuk mengisinya dan perlu membaca pertanyaannya ya. Kadang orang tuh pengalaman saya ya, nggak semua orang ingin baca semuanya. Jadi hanya silang-silang aja gitu kan. Jadi kan kadang-kadang tuh kurang kredibel kan jawabannya. Jadi mungkin aja tuh dia nggak baca langsung silang-silang aja tuh. Jadi disamain semua setuju 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 gitu kan. Yang penting selesai terus dapat hadiahnya gitu kan. Tapi bagaimana cara kita bisa menarik perhatian responden supaya mereka mau mengisinya dan bikin kuesioner yang menarik. Nah, itu kan tantangan juga kan. Nah, itu tantangan yang paling berat ya di antara penelitian yang data primer. Mungkin yang lebih simpel sih data sekunder. Tapi tantangannya kan harus cari datanya yang lengkap gitu kan. Jadi jangan sampai bolong-bolong. Ada sharing-sharing lagi mungkin? Kalau misalnya nggak ada bisa saya akhiri. Nanti akan saya share slide-nya ya. Ini simple aja sih, nanti saya share. Mungkin di Mbak Nui bisa kali share ya. Atau mungkin nanti saya share, kasih linknya, nanti bisa share ke kolega-kolega yang lain. Bagaimana yang lain? Ada komentar apa ada sharing-sharing pengalaman? Kalau nggak ada, kita bisa sudahi ya mungkin ya. Oke, dari mesnya. Oke. Oke.
Jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa langsung saya tutup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada input atau ingin tahu lagi topik-topik atau metode-metode lain, bisa kontak kami di MES atau mungkin di Maksi ya. Kira-kira apa yang bisa di-sharing untuk membantu penelitian kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita foto session dulu kali ya. Sebagai kenang-kenangan. Oke, coba boleh tolong dibuka kameranya. Nah, sebentar ya. Oke. Oke. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya. Oke. Halaman berikutnya belum. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, saya akhiri di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa mempercepat penelitian Bapak dan Ibu semuanya. Tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ihram, Pak Khairul, Pak Sylvia, Bu Diana, oke, Pak Subhan, Bu Nenek, Ina. Terima kasih. Izin Le, Bu Ya. Rini, terima kasih. Pengen sih nanya-nanya nanti tapi japri aja. Boleh, silakan. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.